Shalom, selamat siang saudara-saudara. Apa kabar pada hari ini? Biarlah semua kita dalam keadaan baik, keadaan sehat. Karena apapun yang terjadi hari-hari ini yang kita alami, Tuhan mau untuk kita terus mengucap syukur. Dan biarlah kita terus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum saya akan menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemulihan yang saya alami dalam hidup ini, saya perkenalkan nama saya Melki Sembung. Saya sudah menikah. Saya tinggal di Jakarta Timur, sekarang ada di wilayah Cakung. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, di sini bukan menceritakan bagaimana terlalu banyak apa dulu yang kita lakukan, tetapi dalam kesaksian ini saya menceritakan lebih banyak apa yang sudah Tuhan perbuat, apa yang sudah Tuhan lakukan. 2006 saya pernah ketangkap, dan saya ketangkap di Polres Pusat, dan setelah itu dipindahkan ke Salemba. Dan di Salemba bagaimana saya bukannya mengalami pertobatan, tetapi itu malah makin menjadi. Dan singkat cerita, di Salemba itu, saudara-saudara, setiap kali saya ke gereja, yang ada nangis, menyesal. Tetapi setelah selesai dari gereja balik ke blok, saya masih melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan singkat cerita, saya merasa jenuh juga dengan hal itu. Saya merasa saya munafik banget di hadapan Tuhan. Dan pada waktu itu, tahun 2006, banyak yang mereka bayar register untuk mereka nahan di Salemba untuk nggak dipindahkan. Tetapi pada 2006 itu saya ambil komitmen, saya menghadap ke register, saya bilang, "Bu, kalau boleh pindahkan saya dari LP ini." Dan puji Tuhan, saya minta dipindahkan ke Tangerang Baru, di mana di Tangerang Baru saya dengar katanya narkoba nggak begitu banyak. Itu di tahun 2006 gitu, 2007 nggak terlalu banyak. Dan memang ada yang main, tapi nggak serame kayak di Salemba. Dan singkat cerita, ketika saya dipindahkan ke Tangerang Baru, bagaimana saya diproses. Karena waktu ke Tangerang Baru itu, ya begitulah namanya pindahan, yang ada cuma dua pasang baju, celana dua, celana pendek, kaos dua. Dan ketika yang satu pakai, yang satu pasang itu dicuci, dijagain lagi, ditungguin gitu kan. Ke gereja pun pasti pakai celana pendek itu, bukan celana panjang, karena celana panjang ditahan. Dan singkat cerita, ternyata Tuhan mengizinkan itu sesuatu terjadi. Saya banyak diproses gitu di dalam Tangerang Baru. Dan pada waktu itu saya ambil komitmen sungguh-sungguh sama Tuhan di Tangerang Baru. Saya mengalami Tuhan itu di LP Tangerang Baru. Dan saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, pakai hidupku ini Tuhan. Tuhan, tolong, saya mau berikan hidup ini sama Tuhan. Tuhan, ubahkan saya, biarkan saya terus boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan." Dan pada waktu berjalan, saudara-saudara, bagaimana ketika di Tangerang Baru, mulai Tuhan memberkati, mulai ada celana panjang. Dan saya boleh, mereka tawarin waktu itu, pengerja gereja, "Bro, melayani kalau bisa." Dan pada waktu itu saya banyak hal yang saya dapat di Tangerang Baru. Proses banyak, tetapi hal-hal yang baru daripada Tuhan banyak juga yang Tuhan berikan. Pada waktu itu saya masuk bergabung sama teman-teman di gereja. Dan puji Tuhan, banyak hal yang Tuhan berikan lewat talenta menyanyi, bermain musik. Saya dapat itu dari Tangerang Baru. Tuhan memperlengkapi dengan luar biasa. Dan pada waktu di Tangerang Baru, saya benar-benar berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Berusaha untuk terus tetap mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Karena di dalam penjara waktu itu, orang tua pun saya nggak tahu. Orang tua saya ada di Manado, dan saya nggak memberitahu mereka bahwa saya ditahan. Dan puji Tuhan, bagaimana Tuhan proses, Tuhan mendewasakan gitu loh. Saya lahir baru,
Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalaupun saya mau bebas, saya rindu loh Tuhan untuk melayani Tuhan. Tetapi apa yang saya bisa lakukan gitu. Bekerja pada waktu itu kan saya nggak begitu banyak tahu pekerjaan gitu, karena yang ada, karena memang udah dari kampung dulu kan hanya minum, mabok gitu loh. Dan ada pekerjaan yang benar-benar yang saya tahu gitu loh untuk dilakukan, karena sekolah pun nggak sampai selesai. Dan puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan, bagaimana ketika 2008 saya bebas, 2008 Agustus saya bebas, bagaimana saya lihat Tuhan menyertai loh. Firman Tuhan bilang bahwa dia nggak pernah meninggalkan, dia nggak pernah membiarkan. Benar saudara, saya alami itu. Dan ketika pun waktu di dalam saya sudah komitmen sama Tuhan, ketika waktu bebas, bukan artinya udah nggak ada godaan, malah godaan itu banyak sekali. Ketika di proses ekonomi nggak ada uang gitu loh, padahal dulu kan mencari uang itu kayaknya cepat gitu. Dan pada waktu itu saya diproses dengan luar biasa, sampai saya ketemu, kok bisa ketemu dengan teman yang dulu ada di Salemba, bisa ketemu juga dengan teman saya yang bandar gitu, dia bandar besar, dan kok kita bisa ketemu gitu loh. Dan pada waktu itu karena ekonomi lagi, keuangan lagi parah, karena kan waktu bebas itu numpang di rumah kakak. Seminggu 2 minggu masih enak-enak, sebulan udah mulai ngomong kerja dong gitu, kok nggak ada kerjaan gitu. Itu tuh saya bilang sama Tuhan, Tuhan mau kerja apa ya saya. Dan pada waktu itu pas saya kembali lagi, pas waktu ketemu teman-teman ini, teman yang pembeli, dia ngomong, bro ada jalur nggak gitu. Jadi dipesan waktu itu 1000 butir sama setengah atau 1 sabu. Dan pada waktu itu akhirnya saya telepon gitu, telepon teman saya, bro ada nggak gini-gini, bilang ada gitu. Saya sampai udah hitung loh keuntungannya berapa gitu. Pada waktu itu saya bilang, Tuhan bisa nggak 1 kali aja deh saya main, habis itu saya mau bertobat gitu betul-betul. Karena kan nggak ada uang. Kadang-kadang kita banyak alasan sama Tuhan, nggak ada ini kan Tuhan, nggak ada ini kan, nggak ada itu kan, nggak ada ini. Kita membuat banyak alasan loh untuk padahal kita tahu itu Tuhan nggak suka gitu loh. Itu udah menyakiti hati Tuhan, baru pikiran aja kita udah menyakiti hati Tuhan. Dan pada waktu itu saya padahal waktu itu sebelum saya telepon Kak Kori, saya sudah survei gitu kan, yang pembelinya nanti bawanya kemana, lewat darat atau lewat apa. Dan pada waktu itu malam sekitar jam 6, jam 7 lah sore, jam 6 jam 7 saya telepon Kak Kori, Kak tolong doain saya ceritakan bla 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 bla. Kak Kori, kamu terus tetap kuat gitu loh. Dan pada waktu itu saya minta doakan sama Kak Kori, Kak tolong doain saya gitu. Dan pada waktu itu setelah selesai doa, dalam hati kecil saya bersyukur gitu loh, bisa mau menolak gitu. Saya sudah mau menolak gitu, mau dibatalin semua. Dan pada satu sisi saya merasa nyesal banget gitu loh. Dan ternyata Tuhan baik, Tuhan memberikan kekuatan. Saya telepon, saya batalin semuanya. Dan pada waktu itu bukan artinya ketika saya batalin udah selesai gitu, nggak ada pencobaan, nggak ada badai lagi. Banyak yang saya alami gitu loh. Pada waktu itu saya juga menikah tahun 2009 saya menikah. Diproses dalam keluarga, nggak punya uang, motor kredit udah ditagih-tagih. Kadang-kadang saya kalau di perjalanan udah tutup helm, udah tutup pakai masker, saya kadang nangis gitu, Tuhan kok begini banget ya, maksudnya susah banget gitu loh. Rasa-rasanya saya pingin balik lagi, tetapi saya percaya apa yang sudah Tuhan rencanakan itu pasti baik. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Singkat cerita, berjalan rumah tangga kami dan apa yang terjadi, saya singkat cerita aja. Saat ini saya baru melihat ternyata kalau saya ambil jalan pintas, nggak mungkin saya bisa ada hingga saat ini, saudara-saudara. Puji Tuhan saat ini masih bisa terus bertahan di dalam Tuhan, dan Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Kami bisa melayani, Tuhan mempercayakan banyak hal dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga saya dalam rumah tangga. Banyak hal yang Tuhan perbuat, saudara. Intinya apa? Kalau saya
berpikir-pikir, intinya apa, ketaatan gitu loh saudara-saudara. Ketika kita benar-benar meresponi apa yang suara Tuhan, apa yang Tuhan bicara, sesuatu yang besar pasti terjadi. Dan pada saat ini apapun padahal hari-hari ini kan masa-masa susah gitu loh, masa-masa sulit, tetapi kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Tuhan boleh juga pakai untuk menjadi berkat. Ada hal-hal yang terus Tuhan lakukan, terus Tuhan kerjakan. Intinya apa? Kami terus mau taat sama Tuhan. Kami terus mau bersyukur sama Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, kalau hari ini masih bisa ada hingga saat ini, eh, saya mau katakan bahwa Tuhan baik. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Bukan hanya saya dengar dari orang lain, dari pendeta-pendeta hamba Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, tetapi benar-benar saya alami kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupan kami, kehidupan saya. Dan saya mau katakan, terus kita andalkan Tuhan, saudara-saudara. Terus kita mau meresponi dengan baik akan suara Tuhan. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, mau bertobat dengan sungguh. Karena memang berapa lama lagi gitu kita mau ada di dunia ini kan. Saya dulu pernah berpikir kalau seumpamanya neraka itu hanya singkat, ya biarin aja saya terus berbuat dosa. Tetapi saya mau katakan, neraka itu kekal. Jadi bukan cuma surga yang kekal, neraka itu pun kekal gitu loh saudara-saudara. Kita nggak tahu kapan kita Tuhan panggil. Dan biarlah hari-hari ini yang sudah Tuhan berikan kesempatan, kita terus melakukannya dengan baik. Kita terus mau responi panggilan Tuhan, kita terus mau andalkan Tuhan, mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya percaya pemulihan demi pemulihan kita akan alami, bukan hanya di dalam diri kita sendiri, tetapi keluarga kita dipulihkan, keluarga kita benar-benar dipulihkan loh saudara. Karena ini yang terjadi dalam kehidupan saya, makanya saya saksikan gitu loh. Saya terus mau katakan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan alami hari-hari ini, saya terus mau bilang bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu gak pernah meninggalkan, Tuhan itu gak pernah membiarkan. Dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, terus kita mau berharap, terus kita mau andalkan Tuhan. Dan biarkan kita terus tetap semangat, kita terus bergairah di dalam Tuhan, terus kita mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya kita akan mengalami sendiri, bukan hanya mendengar bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, tetapi kita akan mengalami kebaikan, kedahsyatannya Tuhan dalam hidup kita. Terus kita andalkan Tuhan, terus kita benar sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dan kita terus biarlah kita terus boleh menjadi berkat di dalam blog kita, teman-teman di sekitar kita. Biarkan mereka bisa melihat bahwa ada Yesus yang hidup di dalam kita. Amin. Saudara-saudara, terus kita semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.